Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Jasad anggota polisi Polda Jatim ditemukan di tepi rel kereta Lamongan. Berkas pemeriksaan lengkap tersangka mutilasi sang kekasih siap disidang dan terancam hukuman mati. Penyebab keracunan puluhan siswa SD hingga SMA di Ngawi karena makanan pada menu MBG mengandung bakteri. Berkas dinyatakan lengkap atau P21, tersangka pembunuh disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Rabu siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto. Tersangka terancam hukuman pidana mati. Alfi Maulana, usia 24 tahun, tersangka pemutilasi kekasihnya, akhirnya diserahkan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto kepada Kejaksaan Negeri setempat setelah seluruh berkas perkara yang menjeratnya dinyatakan lengkap atau P21. Setibanya di kantor Kejari, warga Labuhan Batu, Sumatera Utara itu langsung menjalani pemeriksaan lanjutan oleh pidana umum untuk memastikan kesiapan proses persidangan. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk pisau, gunting baja, dan palu yang digunakan untuk menghabisi dan memutilasi korban Tiara Angelina Saraswati, usia 21 tahun. Atas perbuatannya terhadap kekasihnya sendiri, Alfi terancam hukuman maksimal hingga pidana mati. Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Bukti ada berupa pisau, ada gunting baja, ada palu alat asah, palu besi, ada pakaian juga, pakaian dari korban, terus ada alat komunikasi berupa HP milik korban dan HP milik tersangka, serta salah satunya juga sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk membuang bagian-bagian tubuh dari korban. Terkuaknya pembunuhan disertai mutilasi ini bermula dari penemuan potongan tubuh manusia yang tercecer di kawasan hutan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada awal September. Identitas korban berhasil terungkap sebagai Tiara Angelina Saraswati, warga Lamongan. Polisi kemudian menangkap Alfi di tempat kosnya di kawasan Bulak Banteng, Surabaya. Tersangka yang berprofesi sebagai ojek daring itu mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati atas perlakuan kasar dan amarah yang kerap diterimanya dari sang kekasih. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Penyebab keracunan massal siswa di Ngawi usai menyantap MBG beberapa waktu lalu terungkap setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya acar, wortel, labu, dan pisang positif mengandung bakteri nitrit. Penyebab terjadinya keracunan yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Gedung Galar, Kabupaten Ngawi terkuak. Hasil laboratorium menyebut adanya bakteri nitrit di jenis makanan, yaitu acar wortel, labu, dan pisang. Kepala Satgas MBG di Kabupaten Ngawi menyampaikan temuan ini akan dijadikan bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Seluruh pengelola SPBG diminta memperketat kepatuhan terhadap prosedur teknis penyelenggaraan MBG di lapangan. Prosedur mencakup tahapan pembelian bahan baku, penyiapan, proses pemasakan, penyajian, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Dari lab
itu muncul beberapa itu memang secara umum kategori dari hasil kontaminasi beberapa bakteri itu memang rendah, termasuk kita lihat ada positif di pisang itu terkait nitrit sama E. coli, terus ada bacillus di acarnya, terus di muntahan juga ada bacillusnya. Peristiwa keracunan massal akibat usai menyantap MBG menyebabkan sejumlah siswa kini trauma dan enggan memakannya. Ya, buat bekal di rumah, ada yang di kantin. Oh gitu. Kalian kadang ada nasi. Masih berharap nggak MBG? Kalau saya enggak sih. Karena ya takut aja itu. Terus nanti kalau dibagi? Kalau dikasih dibawa rumah. Oh, tetap diterima, Ya. bawa pulang. Rabu 26 November 2025, sebanyak 87 siswa dari SD, SMP, dan SMA negeri di Kecamatan Gedung Galar dilarikan ke Puskesmas Gemarang akibat mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Usai keracunan massal, SPPG di Desa Kawuh masih ditutup. Sebanyak 50 karyawan dirumahkan. SPPG baru akan dibuka setelah memiliki sertifikat standar laik higienis sanitasi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban tabrak lari saat asik bermain hujan di Surabaya. Serta TKW asal Ponorogo diringkus polisi karena menyelundupkan narkoba seberat 2 ton di Taiwan. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Penangkapan Dewi Astuti alias Paryatin, warga lingkungan Jepun Dusun Sumber Agung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, ditangkap di wilayah Phnom Penh, Kamboja, karena menyelundupkan 2 ton sabu-sabu senilai 5 triliun rupiah. Wanita berumur 42 tahun ini ditangkap oleh tim gabungan BNN dan Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Saat berada di sekitar lobi sebuah hotel di Kamboja. Penangkapan pelaku sempat membuat syok sang suami karena istrinya pamit ke luar negeri untuk menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban tabrak lari saat asik bermain hujan di Surabaya. Sebuah mobil warna hitam yang langsung menabrak dan menyeret hingga melindas tubuh korban. Bukannya berhenti, pengemudi mobil memilih kabur dan melanjutkan perjalanan. Berkat rekaman kamera pemantau, Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya berhasil menangkap pengemudi mobil. Akibat kejadian ini, korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang paha, serta lecet-lecet di sekujur tubuhnya. Seorang paman di Sampang membunuh keponakannya lantaran tidak terima rumput di sawah miliknya dipotong dan diambil oleh korban untuk pakan ternak. Tersangka Matanwar, 60 tahun, cekcok dengan keponakannya soal kepemilikan sawah. Perselisihan tersebut berujung pada pembunuhan korban. Pelaku melukai korban dengan arit, termasuk menyabet leher serta memotong alat vital korban dengan arit. Korban tewas di lokasi diduga akibat kehabisan darah. Petugas menangkap MS, wanita usia 40 tahun yang merupakan ibu kandung remaja 17 tahun,
terduga ibu biologis bayi. MS harus berurusan dengan polisi diduga turut membantu proses persalinan. Tak hanya itu, polisi juga menangkap AG, pria berusia 35 tahun warga Ajung yang diduga sebagai ayah biologis bayi. Keduanya masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami sejauh mana peran mereka dalam dugaan penelantaran bayi yang jasadnya ditemukan pada Jumat pagi. Menurut penyidik, AG terduga ayah biologis bayi terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Mungkin tangkap dah. Sepeda Scoopy. Ya, ini sepeda nih. Iya. Ya. Polisi menyergap ZN, 32 tahun, tersangka pencuri sepeda motor saat membawa kabur motor korban di jalan penghubung antar Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Proses penyergapan pelaku sempat membuat arus lalu lintas terhambat, sehingga petugas segera menepikan tersangka berikut sepeda motor curiannya untuk memulihkan kelancaran jalan. Tersangka mencuri motor milik warga yang sedang berolahraga di alun-alun. Tersangka memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci kendaraannya masih menempel, sehingga tersangka dengan mudah membawa kabur sepeda motor tanpa menimbulkan kecurigaan.